Alright, apa kabar semuanya? Balik lagi di video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini gue mau ngajak lo buat ngebahas lagi hal-hal cuan lah ya, di dunia internet pastinya. Di sini gue udah nunjukin lo AdSense ya. Ada juga AdMob di sini. Nah, gue tahu lo sebagai publisher di Google AdSense atau mungkin AdMob atau perusahaan advertising lain, lo pernah gak sih kayak ngalamin hal yang paling ditakuti oleh para publisher, khususnya publisher AdSense lah atau AdMob gitu ya? Atau juga lo pernah ngebayangin di posisi ngalamin hal yang paling menakutkan bagi para publisher? Apaan tuh? Mau gue bahas di video kali ini. Apaan tuh hal-hal yang ditakuti oleh para publisher? Apalagi boy kalau bukan yang namanya banned banned akun AdSense atau banned akun AdMob, kena penangguhan sementara atau banned selama-lamanya. Itu adalah hal yang paling ditakuti. Termasuk gue publisher. Lo tau lah ya, gue punya aplikasi, gue punya website, gue punya YouTube, dan semuanya itu ngasilin dari namanya akun AdSense. Gue ngebayangin nih, gimana kalau akun AdSense gue kena banned? Ya tamat dong urusan gue gak bisa ngasihin uang lagi. Mau dibawa kemana uang dari konten gue di YouTube, aplikasi gue di Google Play Store, atau artikel gue di website? Gak ada iklan lagi. Jangankan uang deh, iklan aja udah gak bisa dipasang lagi karena akun AdSense gue udah kena banned. Gue pengen nunjukin lo di sini email yang pernah gue dapetin. Gue gini-gini juga pernah ngelanggar ya. Gue nggak baik-baik terus gitu ya. Akun gue pasti selalu ada hal, salah satunya ini hal yang ngebuat gue shock lah ya, dimana gue ngelanggar kebijakan penayangan AdSense bla 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 seperti itu. Ini contoh saja. Lo lihat di sini ya kan, mana ya, pelanggaran baru telah terdeteksi bla bla bla, akibatnya penayangan iklan telah dibatasi atau dinonaktifkan di halaman tempat pelanggan. Jadi iklan gue dibatasi atau iklan gue dinonaktifkan di salah satu konten gue, dan bahkan kalau ini terus berlanjut, akun gue kena banned. Tamat. Ini contohnya. Dan itu adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh para publisher, termasuk gue ya. Terus gimana tuh bang kita tahu apa yang namanya kita melanggar kebijakan dari si Google AdSense atau AdMob? Gimana caranya kita tahu bang? Atau ciri-ciri seperti apa sih pelanggaran-pelanggaran yang harus kita hindari, yang harus kita tahu dan jangan sampai kita lakukan secara sengaja bahkan tidak sengaja? Nah inilah kenapa gue buat konten kali ini, bakal gue jelasin. Jadi lo tuh tahu untuk ngerawat akun lo ya. Jangan cuma taunya lo nyari cuan aja, taunya daftar keterima dapat cuan, tapi lo juga harus ngejaga akun lo biar aman. Ikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan atau wajib lo ikuti oleh si Google AdSense atau AdMob. Bakal gue bahas di sini. Sekarang kita bakal ke sabar. Gue siapin dulu. Oke, di sini gue udah nyiapin artikel langsung dari Google, di mana mereka ngejelasin kebijakan program AdMob dan AdSense yang harus lo patuhi, dan ikuti. Jelas ya. Yang paling sering kebijakan yang dibahas sama si Google AdSense dan AdMob ini, yang paling sering kita temui itu yang namanya aktivitas tidak valid. Ya nggak sih? Lo pasti pernah tuh nemuin postingan rekan di grup Facebook AdSense atau grup Facebook AdMob di mana mereka kena banned akun gara-gara aktivitas tidak valid, traffic bot fake, atau aktivitas klik iklan tidak valid. Sering banget kayak gitu ya nggak sih? Maksudnya adalah di mana lo datengin yang namanya aktivitas tidak valid dari traffic yang gak jelas. Gini, lo punya konten, lo punya iklan dari akun AdSense atau maupun AdMob lo pasang iklan lo di konten lo. Itu standar yang memang harusnya, maksudnya itu hal yang biasa, maksudnya hal yang memang aslinya seperti itu gitu ya. Lo ada konten, ada iklan, konten lo menarik, traffic suka sama konten lo, traffic lo datang, jelas itu trafficnya murni traffic original atau organik, bener-bener orang, bukan fake, bukan bot bla bla gitu. Traffic itu suka konten lo, ya udah berkesinambungan konten dan iklan lo nggak bakal kena yang namanya aktivitas tidak valid atau traffic yang palsu. Iya nggak sih?
Tapi ternyata selain dari aktivitas tidak valid ya tadi ya aktivitas tidak valid tuh lo datengin traffic yang entah dari mana, lo punya konten, lo punya iklan, tapi lo datengin traffic dari VPN mungkin, atau lo datengin traffic dari website pihak ketiga yang gak jelas trafficnya dari mana, itu pasti itu sangat dilarang ya. Ada hal lain selain dari aktivitas tidak valid, dan hal itu adalah menyangkut dari yang namanya penerapan iklan. Yoi coy, nggak cuma aktivitas tidak valid saja, tapi penerapan iklan yang salah pun bisa menyebabkan lo secara tidak sengaja melanggar kebijakan AdMob maupun AdSense. Nah, kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan penempatan iklan ya tadi, gue mau ajak ke lo, atau gue mau ngasih tahu lo rahasia dapur gue sedikit, di mana gue selama ini hampir sudah jalan mau 4 tahun akun AdSense gue, semua akun AdSense gue tuh aman. Gue ada rahasianya, atau gue ada rahasia dapur yang mau gue bagiin di video kali ini. Pelanggaran yang pernah gue alami ini gak cuma sekali ya, nih gue liatin. Nah lo lihat tuh, pelanggaran tuh dari 2020 kemarin gue udah pernah kena. Ini kan pelanggaran juga, banyak banget pelanggaran yang sudah gue dapetin ya. Tapi kok aman-aman aja akun AdSense gue. Yoi coy, ada kuncinya. Jadi gini, kan gue nyari penghasilan di website, aplikasi, dan YouTube tuh dari AdSense kan. Sedangkan gue masih pengen dapetin penghasilan tambahan nih, ya gak sih? Masa cuma AdSense sama AdMob doang, kurang lah coy. Apalagi gue harus bayar wifi, listrik, bla 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 seperti itu. Nah, salah satu kuncinya gue milih jaringan lain untuk menghasilkan cuan tambahan, tapi akun AdSense dan AdMob kita juga aman. Nah, itulah kenapa gue milih yang namanya AppRoda. Si AppRoda ini sudah gue bahas ya. Dia ini Google AdX, partnernya Google. Jadi mereka ini ngikuti yang namanya kebijakan dari Google, ya kan? Privasi policy-nya mengikuti Google, jadi aman. Gue masang iklan AdSense di website gue masang iklan AdMob di aplikasi gue berbarengan dengan iklan dari AppRoda, aman 100%. Yoi, dari AdSense dan AdMob gue dapat penghasilan, dari AppRoda juga dapat. Kan enak. Lo gak usah khawatir. Lo bisa daftar di AppRoda dan aman masang iklan berbarengan, AdSense lo, AdMob lo berbarengan sama si AppRoda. Karena AppRoda adalah Google AdX. Oke. Nanti kita bahas lagi si AppRoda, kita bakal bahas penempatan iklan itu tadi ya. Oke, di sini gue sudah ada contoh gambar biar lo semakin jelas kenapa kok penempatan iklan yang salah itu bisa menjadi salah satu hal lo ketidaksengajaan melanggar yang namanya kebijakan dari Google AdSense atau AdMob atau perusahaan advertising lain lah seperti itu ya. Ini beberapa contoh dan bakal gue jelasin di sini. Yang pertama itu disguise ad content ya. Maksudnya ini apa tuh? Ini nih kayak iklan terselubung gitu coy. Apaan tuh iklan terselubung? Nih gue kasih contoh ya. Gue punya artikelnya di sini yang sudah gue draft karena ini melanggar. Salah satu pelanggaran gue ya itu si disguise ad content gitu ya. Nah ini gue kasih contoh, kita lihat. Nah ini dia, lo lihat nih ya, artikelnya cuma segini tapi isinya kebanyakan gambar terus. Yoi, semi wallpaper ya kan. Nah ini nggak boleh. Jadi kenapa nggak boleh? AdSense nggak suka tuh kalau misalkan iklan kita itu di atas atau di bawah gambar. Nanti traffic tertipu, mereka kira gambar ternyata iklan, akhirnya tercipta yang namanya klik iklan yang sebenarnya traffic itu tidak mau. Maksud kan lo? Nah itu nggak boleh si disguise ad content. Tapi sebenarnya gue masih ada sih kayak gini nih, tapi ini aman. Nah ini gambarnya banyak tapi gue tetap ada artikelnya, gue panjangin. Nah ini masih nggak apa-apa, masih aman gitu. Oke, kita tutup, kita lanjut lagi. Mislabel ad format, ini maksudnya adalah label dari iklan yang lo sengaja atur gitu ya. Kan AdSense tuh punya kode iklan ya, ini contohnya. Lo tau gak sih kalau kode iklan AdSense ini bisa kita atur?
ini nih gue dapat kode iklan dari AdSense, ini bisa gue atur gimana caranya iklan ini bisa ngarahin ke blog-blog gue yang lain. Itu bisa banget, dan itu dilarang oleh si Google. Ini kan contoh gambarnya seperti ini. Support us, taunya lu dibawa ke website buat beli pizza seperti itu. Ini nggak boleh. Kalau memang lo punya iklan tentang sales A, ya dibawa ke website yang memang menjual barang A gitu. Jangan sampai lo ngelakuin hal itu ya. Apalagi buat lo yang ahli ngedit-ngedit HTML bla 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 iklan seperti itu, jangan deh gitu ya. Lanjut, di sini ada wrong placement. Ini jelas penempatan iklan yang salah ya. Misalkan lo punya aplikasi game ya, terus pendownload aplikasi game itu lagi main game, tiba-tiba nongol iklan banner di tengah-tengah konten game lo. Itu kan nggak boleh. Kayak contohnya seperti ini, app konten tiba-tiba muncul banner ad. Itu nggak boleh coy. Dan itu pernah gue temuin di beberapa aplikasi. Dan gue yakin sih itu aplikasi nggak lama iklan bakal di-banned sama si Google AdMob gitu ya. Dan yang paling benar ya, yang namanya iklan banner lo taruh kalau nggak di atas ya di bawah, nggak menutupi konten lo. Seperti itu. Ini kalau force ads ini paksaan ya, dimana lo tuh memaksa traffic lo untuk ngeklik iklan lo. Itu sering banget tuh para pemain website yang ngasih kata-kata tolong support kami dengan mengeklik iklan di bawah. Itu nggak boleh banget coy. Lo bisa kena pelanggaran kebijakan, kena banned akun lo coy. Itu nggak boleh ya. Ini contohnya. Terus ini yang terakhir, no refreshing ad, atau apa ya, lo masang iklan interstisial kalau di aplikasi ya. Lo edit gimana caranya iklan itu nggak ada tanda silang kayak gini, jadi iklan tuh nggak bisa di skip. Kalau mau nyekip iklan itu berarti traffic lo harus mengeklik iklan tersebut. Nah itu nggak boleh. Jangan salah, iklan ini bisa kita atur gimana caranya biar nggak ada tanda silang dari iklan AdSense. Itu bisa coy. Gue tunjukin ya. Sabar, gue buka artikel gue deh. Nah ini kan ada tanda silangnya ya. Ini ada tindak silangnya nih. Nah ini yang benar. Kita bisa ngatur biar tanda silang ini nggak ada coy. Nah itu nggak boleh. Sama kebijakan Google itu nggak boleh. Lo bisa kena pelanggaran atau bahkan akun lo banned lamanya. Seperti itu. Alright. Oke, dan ternyata selain dari tadi ya aktivitas tidak valid, terus juga penempatan iklan yang salah yang bisa nyebabin lo melanggar kebijakan, itu ada lagi satu lagi itu integrasi permintaan lo yang selalu diperbarui oleh jaringan iklan apapun yang lo pakai, AdSense, AdMob atau advertising lain gitu. Contohnya kayak AdSense kemarin mereka ngeluarin lo sebagai pemilik website harus mengedit atau memasukkan permintaan pesan cookie party untuk para orang-orang Uni Eropa bla 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 seperti itu. Itu kan hal-hal seperti itu yang selalu harus lo ikuti, pembaruan yang selalu terus diterbitkan oleh AdSense biar lo itu selalu mengikuti yang namanya peraturan advertising dalam skala internasional kayak pajak Uni Eropa lah bla 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 seperti itu ya. Gue juga nggak terlalu paham hal seperti itu, tapi kan itu hal yang memang harus lo ikuti dan itu selalu diperbarui oleh AdSense dan harus diikuti oleh publishernya, ya nggak sih? Dan itu juga yang dilakukan oleh si Ebroda. Makanya kenapa gue milih si Ebroda ini jadi tempat jaringan iklan gue kedua setelah dari AdSense, dimana gue juga ngasilin cuan dari Ebroda. Yoi coy, si Ebroda ini kalau buat pemain aplikasi mereka tuh tanpa SDK. Buat lo pemain aplikasi pasti lo tau lah, enak banget boy si Ebroda ini. Apalagi iklan-iklan mereka dari video pertama gue ngebahas Ebroda ini, mereka punya banyak sekali yang namanya strategi yang good buat ngasilin cuan lo lebih good, seperti pemilihan iklan dengan BPK CPM yang besar ya kan. Dan juga kemarin ada penempatan iklan yang good dari si Ebroda yang bakal ngebantu lo naruh iklan di tempat yang paling sering dilihat oleh traffic dan iklan tersebut memiliki bayaran yang besar. Itu semua ada di Ebroda. Lo tinggal daftar aja, gampang banget. Lo tinggal tulis nama lo, nomor telepon, email lo itu pengembang aplikasi atau pemilik website,
negara lo, penghasilan lo dari AdSense atau AdMob, langsung setup demo. Nanti manajer dari AppRoda langsung menghubungi lo via email sesuai kontak yang lo pasang di form pendaftaran ini. Langsung daftar aja, nanti ada link di deskripsi di bawah untuk lo langsung menuju AppRoda. Oke, segitu dulu videonya. Lo dapat ilmu gimana caranya lo menghindari yang namanya hal-hal yang bisa melarang kebijakan dari Google AdSense, AdMob, atau perusahaan advertising lain. Thank you banget buat video kali ini.